Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Safira dengan akhiran NIM 133. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya atas tengah gelombang kendali. Nah, sebelum ke rangkaiannya, di sini saya akan mengcopy codingannya terlebih dahulu. Nah, codingan ini berfungsi untuk merubah tegangan referensi yang akan diganti. Setelah di-copy, kita akan membuka simulasinya. Nah, sambil menunggu rangkaiannya dibuka, saya akan menjelaskan tentang rangkaiannya bekerja. Nah, rangkaian ini bekerja dengan prinsip penyearah di mana setiap tiristor saat tegangan fasanya tertinggi dari 2 fase. Nah, setiap tiristor berkonduksi selama 120 derajat. Jadi pergantian konduksi antar fasa. Pada penyearah setengah gelombang, 3 fasa hanya setengah siklus positif yang disearahkan, sementara siklus negatif akan diblok. Ini adalah rangkaian dengan beban R. Sebelum saya mensimulasikan rangkaiannya, saya akan menjelaskan komponen saja yang dipakai. Di sini ada triples source yang berfungsi sebagai sumber tegangan. Di sini ada current dan serangan yang berfungsi untuk mengukur dan tegangan. Di sini ada post generator yang membangkitkan arus pemicu untuk tiristor ini. Terus di sini ada tiristor yang berfungsi sebagai elektronik. Selanjutnya ada blok PMS dan blok main yang berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata. Selanjutnya ada display untuk menampilkan nilai, lalu ada scope untuk menampilkan gambar gelombang, lalu mux untuk menyatukan sinyal, ada beban sebagai sumber beban presisi dengan nilai 182. Sebelum saya mensimulasikan ini, saya akan mengganti tegangan terlebih dahulu dengan nilai 1 meter. Nah, ini sudah tegangan referensinya. Saya akan langsung merunnya. Nah, setelah mensimulasi, ini adalah nilai yang saya dapat. RMS inputnya 0,8263 ampere, RMS inputnya 219,4 volt, RMS outputnya 1,49 ampere, IDC outputnya 1,405 volt, RMS outputnya 260 volt, IDC outputnya 255. Untuk VM-nya bisa kita lihat di screen. Saya akan menunjukkan gambar gelombang untuk beban. Nah, ini yang pertama ada gambar gelombang sinus untuk 3 fase tadi. Ini adalah untuk tegangan filenya. Nah, ini menunjukkan puncak-puncak dari 3 fase dengan pola berulang. Ini tiap 120 derajat dan amplitude sekitar 300. Ini adalah gelombang filenya. Bentuknya mengikuti pola tegangan karena pada beban reaktif terus berbanding lurus dengan tegangan, menghasilkan bentuk gelombang yang sama dengan amplitude sekitar 1,5 ampere. Untuk melihat PM-nya,
Itu di sini sekitar 310. Selanjutnya pada beban RL juga komponen yang digunakan sama dengan beban RL, hanya ditambahkan beban induktor, lalu hasil yang didapat itu 0,25 volt. Untuk RMS inputnya 219 volt, RMS outputnya 1 ampere, DC outputnya 1,405 ampere, RMS outputnya 260 volt, DC outputnya 255,8 volt. Untuk VM-nya nanti kita lihat di skop. Ini adalah gambar gelombangnya, beban resistif induktif. Yang pertama itu gelombang sinus untuk device tadi. Selanjutnya ada gelombang Vout-nya berupa dengan ada beban resistif. Untuk gambar gelombang Vout-nya lihat lebih dengan riak seperti ini, karena induktor menahan perubahan arus secara mendadak, menghasilkan aliran arus yang lebih kontinu dengan sekitar di bawah 1,5 ampere. Gelombangnya lebih. Untuk VM-nya 310. Lalu untuk beban juga sama dan menambahkan sebagai bebannya nilai yang didapat input 612 ampere, MS inputnya 29,4 volt, DC 255,8 volt, RMS outputnya 260 volt, DC outputnya 1,45 ampere, RMS outputnya 2,797. Untuk gambar gelombangnya seperti ini. Yang pertama tetap gelombang sinus untuk device, dua gelombang Vout-nya menampilkan puncak fasa meskipun dengan bukan versi. Lalu di out-nya menunjukkan lonjakan arus yang sangat tinggi di sini, 10, pada saat pengisian kapasitor, kemudian mendekati 0 saat kapasitor terisi penuh. Ini merupakan karakteristik dari beban. Untuk VM-nya di sini 310 volt. Jadi ketiga beban tadi berbeda, terlihat mencerminkan karakteristik masing-masing beban. Resistif yaitu harusnya mengikuti positif menunjukkan lonjakan induktif menghasilkan arus yang sekian dari video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.